Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu KPM semuanya. Apakah sehat hari ini? Ibu Merah sehat? Sehat, Pak. Ibu Rika? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Bu, kita akan membahas modul pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, sebelum kita lanjut ke materi yang kita bahas hari ini, apakah ibu sudah paham atau ada yang belum mengerti dengan materi sebelumnya? Ibu Rosita, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa itu Ibu Rosita? Mendukung informasi dan layanan yang tepat. Betul. Minggu lalu kita membahas mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu persatu apa itu yang dikategorikan mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, siapa di sini yang hamil? Ada? Ayo, tolong angkat tangannya siapa? Ibu Asni Arni. Sudah berapa bulan Ibu Asni Arni hamilnya? Masuk 8, Pak. Nah, jadi Bu, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, saya supaya Ibu semangat, kita buat yel-yelan dulu ya. Yel-yel, oke? Yel-yelnya seperti ini. Nah, kalau nanti saya katakan ibu hamil, Ibu menjawabnya makanan yang bergizi dan seimbang. Oke? Ibu hamil, Makanan yang bergizi dan seimbang. oke, silakan duduk. Oke. Nah, Ibu sekarang sudah megang nih tabel janji diri yang sudah kita bahas juga pada modul-modul sebelumnya. Kira-kira khusus Ibu Asni Arni nih yang kategori ibu hamil ya. Kalau ibu yang sudah punya anak yang besar-besar, saya rasa sudah melaksanakan ini lah. Apakah Ibu Asni Arni sudah melaksanakan di tabel janji dirinya itu mendukung perawatan sehari-hari ibu? Sudah ya? Oke, selanjutnya untuk mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil yang sangat penting untuk diingat ibu adalah makanan yang bergizi bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat menyebabkan anak lahir stunting. Bahkan bisa jadi dia nanti gak normal sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi ibu ke dalam 2 kelompok. Nah, karena kita cuma ada 1 ibu hamil, ya tidak masalah lah. Berarti kelompok pertama namanya kelompok mawar ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kelompok melati. 1, 2, 3. Saya mau bertanya nih kepada kelompok 1 dulu. Ya, kepada kelompok 1. Jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ayo. Ayo, Ibu Rosinta apa tadi? Nasi. Ya, terus Ibu apa? Ibu Husni? Daging. Ibu Tiaman? Sayuran. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah mengerti. Nah, jenis makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan satu lagi vitamin. Ya, kemudian saya bertanya nih kepada kelompok 2. Dukungan apa yang kita berikan kepada ibu hamil agar makanan yang dimakan itu makanan bergizi? Ya, silakan kelompok 2. Ya, dukungannya seperti apa? Makan buah, makan sayur-sayuran. Ya. Artinya, jika kita di dalam rumah itu ada ibu hamil, dukungan yang kita perlu berikan adalah menyediakan makanan yang diperlukan oleh ibu hamil. Bisa suami, bisa mertua kita, bisa ibu kita, berarti banyak dukungan itu, Bu. Bukan hanya dukungan dari aspek ibu diri hamil itu saja, yang lain juga terlibat. Oke? Kemudian saya bertanya lagi nih kepada kelompok 2. Ya, masih kelompok 2. Apakah tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Kira-kira apa? Vitamin darah. Betul. Tablet tambah
Kemudian saya bertanya lagi nih kepada kelompok 2 masih ya, kelompok 2. Bagaimanakah cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan menu yang bergizi? Kita Kira-kira harus, apa? Semangat lah. Ya, berarti kita harus memberikan semangat, memberikan dorongan, motivasi supaya ibu hamil harus makan makanan yang bergizi. Kalau tidak akan membahayakan janinnya. Oke, Bu. Sudah dibuka buku KIA-nya? Sudah ya. Nah, jadi di buku KIA itu sudah jelas perawatan yang diperlukan dalam keseharian ibu hamil. Bisa Ibu baca nanti di halaman 4. Ya. Ibu buka, Ibu baca di rumah. Oke? Oke. Nah, kemudian yang perlu dipastikan sekali lagi Bu ya, tolong dikasih tahu, boleh ada keluarganya di rumah dan lain sebagainya macamnya, tablet tambah darah itu. Selain makan makanan bergizi yang seimbang. Yang perlu Ibu perhatikan selama hamil adalah menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Ya. Apa tadi Bu yang harus diperhatikan? Istirahat Dan menjaga kebersihan. untuk kesehatan janin. Ya, seperti apa tuh Bu? Menjaga kebersihan diri itu? Mandi, kemudian gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian. Oke. Dan satu lagi yang paling penting apa? Cuci tangan pakai Sabun. setiap melakukan Pekerjaan. aktivitas apapun. Itu penting Bu ya untuk dilakukan. Nah, oke. Selanjutnya saya mau nanya nih kepada kelompok 1 ya, pada kelompok 1. Selama hamil Ibu Asni, ya Ibu Asni sekarang Ibu hamil nih, apa yang Ibu rasakan? Gugup, cemas, bahagia atau gimana? Bahagia. Bahagia. Oke. Bahagia. Antara cemas dan Ibu Rosinta apa yang dirasakan? Cemas. Cemas. Ibu Perak? antara bahagia dan cemas. Oke. Oke Bu ya. Jadi tadi sudah saya tanya kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada yang memiliki perasaan cemas, ada perasaan bahagia, ada juga perasaan ragu. Itu bisa kita kelompokkan Bu ke dalam dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Jadi tadi kalau rasa cemas, panik, ragu itu masuk ke perasaan negatif. Ya. Ragu, cemas, panik. Nah, tadi yang disampaikan kelompok 2, bahagia, senang, dan selalu termotivasi untuk merawat janinnya. Itu masuk dalam perasaan positif. Ya. Bahagia, senang. Ya, seperti inilah Bu gambarannya. Saya sudah paham kok yang namanya ibu hamil, apalagi yang baru-baru hamil, yang baru jadi calon ibu muda, ya, itu pasti ragu, ya, karena pasti nanti akan kayak mana persalinan ini semuanya gitu ya. Ya. Jadi kita menyambung ke yang sini. Ibu hamil itu mengalami berbagai macam perasaan baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir dan sebagainya macamnya. Itu tadi masuk ke dalam perasaan negatif. Ya, itu sedih, ragu, cemas, ya. Kemudian kalau senang, bahagia, masuk ke perasaan positif. Nah, keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, pengalaman sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang, bahagia karena mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Untuk mendukung keseharian dan perawatan ibu hamil sehari-hari, yang perlu ibu ingat adalah yang pertama dukungan makanan bergizi dan seimbang, yang kedua adalah perawatan dan kebersihan keseharian ibu hamil, dan yang ketiga adalah dukungan keluarga, masyarakat dan lingkungan setempat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon Bu ya untuk lingkungan kita di sekitar yang ada ibu hamil didukung, diberikan informasi yang jelas dan baik dan benar. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.